Find me do my two-step. Kita jumpa lagi di Bintang Iklan TV dan kali ini kita dengan Fadli Hadi. Halo juga nih dengan Zulkifli Ferry Nasution ya di studio kita di Bintang Iklan TV. Nah ini kan sudah berjalan ya, pandemi itu membuat teman-teman kita sebagai di seni peran ini, kita yang berjuang di seni peran ini banyak yang memang terkena dampak. Yeah. Nah, gimana Bro Fadli? Soalnya dengar-dengar Bro Fadli ini malah orang-orang sedang kena dampaknya, malah dengar-dengar malah ketiban rezeki nih. Ceritanya gimana tuh? Ya ada sih. Ya, selama pandemi lumayan ya, ada 7 bulan dari bulan apa sih? Dari bulan Februari ya. Sempat sih sebelum PSBB itu ada syuting satu produk. Ya, satu produk itu belum pandemi ya. Oh jadi syuting sudah tayang? Produknya udah tayang. Ya, sempat pas waktu PSBB pertama itu sempat 2 bulan nggak ada kerjaan karena emang tutup total kan semuanya ya. Tapi pas di masa itu dapat info, tahu-taunya satu produk ini itu dimintain tayang untuk 3 negara. Wah, 3 negara. Ya. Jadi negara-negara mana aja? Iya, kemarin itu ada negara Myanmar, Thailand, sama Vietnam. Oh Vietnam, Ya, Myanmar, Thailand, Vietnam. Waduh, kalau packaging di 3 negara pasti cuannya wah. Kebetulan sih dong, kemarin itu bukan packaging. Oh iya. Tapi TVC sama billboard sih. Oh iya. Billboard sama TVC. Waduh. 3 negara. Ya lumayan lah, maksudnya lagi kesusahan, nggak ada job, tiba-tiba ada rezeki yang tidak duga-duga. Ya, nah, benar. ini ya, jadi kalau bro and sis di dunia iklan itu kadang-kadang kita nggak syuting juga produk yang sudah tayang, yang sudah jadi terbuat jadi TVC ya, jadi iklan itu bisa ditayangkan lagi dengan kontrak tersendiri. Ya. Jadi itu makanya ikutin video ini supaya tahu nih, karena kita nggak pernah tahu ya bahwa iklan-iklan kita ini apa dibutuhkan di negara kita atau di negara orang lain gitu. Iya kan? benar. Ya mungkin dari negara lain kayak Thailand atau Malaysia. Kalau emang mukanya misalkan masuk untuk negara mereka, nah ya mereka bisa jadi akan pakai gitu. Nah di video sebelumnya kita sudah ngebahas ada tipe karakter wajah ya. Kalau Bro Fadli ini adalah tipe daripada karakter Pan Asia. Nah yang matanya agak slanted eyes, yang sipit-sipit sedikit. Padahal dia orang Padang. Nah tapi kan di era pandemi ini banyak yang kita juga mau teman-teman kita yang nggak dapat kerjaan. Itu ngakalinnya seperti apa? Karena kan kalau Bro Fadli, karena kan nggak selalu ada job ya, apalagi di masa pandemi itu ya lumayan agak sepi. Karena sih ada sempat bulan lalu sih lumayan ada 6 job tuh. Bulan Agustus. Ya, September kosong. Ya nggak apa-apa kan nanti bisa dibagi itu dana yang dari bulan Agustus. Iya, jadi ya udahlah dipakai untuk bulan September. Habisin tabung. Jadi apa kegiatannya selama untuk pandemi? mengisi kekosongan dari masa pandemi ini, kebetulan saya sama saudara kakak kandung ya, dia kan pintar masak masakan Padang, rendang, dendeng dan lain-lain. Dan kebetulan kita kemarin itu ngejual dendeng balado. Waduh itu enak tuh pastinya ya. Bisa order kalau teman-teman pengen order bisa di sini ya. Balado Uni Wiwit. Nah kamu bisa collabs juga tuh sama Bro Robi Caniago, dia juga punya. Oh ada juga. Ya, Bapak Robi Caniago. Ya Bro. Bro. biar lebih mudah. Iya. Nah Bro
Robi Saniago itu juga punya jago masak memasak itu. Nah, kebetulan juga dari Sumatera Minang juga Barat ya. Oh iya. Nah, tapi kita juga tahu, nah untuk mengakali itu kan banyak juga yang mau menjadi bintang iklan. Ya gimana caranya, kita juga udah di sebelum video-video kita juga udah kita terangkan bagaimana. Tapi selain menjadi bintang iklan juga banyak mereka ini yang juga waduh kayaknya proses itu kita akan lakukan tapi nanti. Nah medianya tuh apa-apa aja, kan itu kan harus ada dengan proses casting dan sebagainya. Nah mereka juga ada yang pengen jalan yang singkat tuh, kalau nggak salah mereka itu bisa terjun langsung ke dunia, kan sekarang ini banyak yang sosial media ya. Banyak. Nah menjadi selebgram iya. Selain YouTuber yang sudah juga kita bahas ya, ini ada dunia selebgram juga. Nah, menurut Bro Fadli gimana? Selebgram itu menghasilkan juga atau tidak ya? Iya. Saya bahas sedikit. Mungkin banyak ya sebenarnya di pelosok negeri, di pelosok daerah ada teman-teman yang mereka itu berminat, punya bakat tersendiri untuk pengen jadi artis, pengen jadi model, pengen berakting gitu loh. Tapi kan nggak segampang yang dikira, karena selain jaraknya jauh, betul. Mereka tinggalnya mungkin ada yang di Kalimantan, di mana atau di Medan gitu. Jadi untuk pengen jadi artis TV itu kan harus ke Indonesia, harus ke Jakarta dulu. Iya, harus ke Jakarta dulu. Kalau sekarang buat teman-teman dia sebenarnya sih nggak ini lagi ya, nggak perlu sedih lagi. Sekarang udah zamannya sosial media, pengen terkenal itu nggak harus ke Jakarta, dari daerah masing-masing aja udah bisa dikenal sama orang ya. Memang ada yang DM saya juga ya di Bintang Iklan TV, kan kita ada Facebook juga, ada Instagram. Jadi mereka karena ngelihat video yang sebelumnya, mereka bertanya bagaimana caranya untuk casting. Untuk suasana yang seperti ini, kita kebanyakan memang castingnya di Jakarta. Dan juga sekarang ini mereka mengirim hanya video profile atau foto. Setelah itu tetap mereka harus datang untuk istilahnya di recast lagi. Setelah banyak yang tersaring, diambil beberapa, di recast dan harus datang ke Jakarta. Nah juga. Di Jakarta itu kasihan dengan teman-teman yang ada di daerah ya, karena mereka harus datang dengan biaya. Nah kalau kepilih tidak apa-apa, tapi kalau tidak kepilih itu buang-buang nanti ongkos. Nah caranya tadi ya dengan selebgram itu, jadi ada media. Ya mungkin media untuk kita bisa menyalurkan kreativitas kita. Ya. Jadi siapa aja nih selebgram yang kira-kira jadi favoritnya? Selebgram kalau yang benar-benar sampai terkenal banget ya sekarang sih udah artis jatuhnya. Contohnya kayak Ria Ricis yang Ria Ricis yang awalnya dia cuman waktu kecil masih ingat yang squishy apaan gitu. Oh gitu. Karena saya tahu itu karena ada ponakan saya, dia senang banget sama video Ria Ricis, terus sering main-main gitu-gitu. Bahasa apa aja kalau Ria Ricis tuh? Awalnya sih lebih ke untuk main-main aja, mainan anak-anak gitu. Oh, mainan anak-anak. Iya, awalnya dia terkenalnya di situ. Jadi ya dia langsung menjadi ya masuk selebgram dan juga YouTuber ya sekarang sih nomor udah 1 ya, waktu itu sempat nomor satu sebelum Atta Halilintar kalau nggak salah. Sebelum atau sesudah ya, mungkin kejar-kejaran iya benar. Nah tapi kita udah kenal mereka. Ada lagi nggak yang memang belum, mungkin Bro and Sis belum tahu, teman-teman iklan kita juga ada yang menjadi selebgram itu seperti Alfian Pang sama Venya, dulu dia pernah syuting bareng sama saya. Nah dia gabung dengan itu selebgram, bukan YouTuber ya? Tapi dia banyak di Instagram sih. Lebih di Instagram dan dia juga gabung dengan Yoga Arizona ya. Nah itu lucu-lucu juga sih. Alfian sih udah merajai iklan. Iya. Alfian sama Venya udah sering ada di iklan. Nah selain itu juga favorit saya nih sebetulnya ada satu yang betul-betul dia dari nol, sekarang udah sangat terkenal. Itu Mimi Peri.
Itu kocak banget dia. Lucu sih ya, bener. Di Viper itu dia apa ya? Natural dia sebenarnya. Natural. Iya, nggak dibikin-bikin. Iya. Udah pembawaan dari sononya. Nah Iya, dia itu datang dari Kayangan gitu kan, ceritanya dari Kayangan, tapi sekarang dengan dia berkreasi, dengan dia punya ide kreatif ya, sampai kemarin wawancara dia live itu dengan Putri Indonesia ya, siapa yang Putri Indonesia kita itu dari Malaysia, itu sampai ditonton lebih daripada 10 juta kalau nggak salah. Dia fansnya sampai ke Malaysia juga berarti. Fansnya dia tuh semua dari Malaysia, Singapura, banyak yang ngirim-ngirim hadiah apa segala. Nah itu kelebihannya ya. Dan rupanya perbedaan antara YouTuber sama selebgram itu ada bedanya tuh, Bro Fad. Apa itu perbedaannya? Perbedaannya kalau YouTube itu yang bayar pakai AdSense itu ya YouTube yang bayar. Tapi juga bisa mendapatkan iklan apabila kita kreatif ya, dapatin iklan dari luar. Kalau nggak salah di YouTube itu misalnya YouTube itu dapat dari iklannya itu 100% ya, dia bagi ke kitanya 20%. Jadi 80%-nya diambil sama YouTube gitu. Sepertinya kayak gitu. Tapi apabila kekosongan 80% itu diisi dengan iklan yang kita ambil sendiri, misalnya ada satu produk iklan kopi gitu ya, kita tayangin nih loh, nih kopi yang terenak gitu. Nah dia bayar langsung ke kita. Nah itu bisa kita padukan seperti itu. Nah selebgram juga sebetulnya ada endorse kan? Selebgram ya. Selebgram kan dia lebih mainnya tuh ke Instagram ya. Instagram. Ada si temen anak iklan juga, anak iklan. Dia sempat ngobrol sih sama saya waktu pernah barengan ini workshop. Karena emang dia sering pajangin produk-produk ya dari mana aja gitu loh di Instagramnya. Makanya saya mikir ini, wah ini dia endorse udah banyak, banyak. Saya mikirnya ya mungkin dia dapat bayaran uang. Ya nggak tahu lah, maksudnya berapanya itu tergantung dia nego-negoan sama ini yang punya produk gitu. Tapi setelah ngobrol-ngobrol, dia langsung ngomong sendiri kalau di zaman sekarang itu karena emang udah banyak saingan, udah banyak selebgram yang udah terkenal. Sekarang itu agak susah kalau kita matokinya pakai harga, pakai uang. Oh gitu. Jadi dia dibayar dengan produk itu. Lebih banyaknya itu dia promosiin produk, langsung dia itu dapat produknya. Gitu. Jadi sekarang namanya juga di era pandemi ini ya, untuk dapat endorse itu juga gampang ya. Kalau dulu mungkin kita dipatok kali ya. Malah ada kalau nggak salah artis-artis itu mematok itu per hari sama per minggu loh. Jadi pada waktu saya mau mempromosikan produk Anda, tetapi satu hari itu misalnya harganya 10 gitu, kalau seminggu harganya 100 gitu. Jadi seperti itu, ada paket-paketnya. Jadi sebetulnya kita bisa membuat PH di dalam Instagram kita sendiri. Jadi kita bisa memanage itu melalui, asal kita kreatif bikin video kita dan di followernya banyak. Kira-kira berapa followernya ya orang-orang itu mau endorse ya? Kalau untuk endorse sih setahu saya itu 10.000 udah ada yang endorse biasanya gitu. 10.000 itu kalau kita beli ya, sekarang kan juga banyak yang beli follower ya. Dulu sih banyak, sekarang sudah nggak bisa. Sekarang ada sih yang bisa beli juga, tapi nggak nyampe beberapa hari hilang ya, kembali lagi seperti awal. Jadi udah nggak bisa dibohongin lagi. Jadi kalau memang pada mau tahu ya, banyak juga yang ya istilahnya mau bikin jalan singkat ya. Ternyata Instagram, YouTube juga mereka punya algoritma yang canggih loh. Bener. Jadi pada saat kita beli, ternyata orang itu nggak nonton atau tidak dalamnya kosong, bodong, dia tahu akun palsu. Itu kalau akun kita misalnya follower atau subscribernya hilang, ya itu gara-gara itu.
Iya, Dia hapus-hapusin sendiri. Malah ada yang bilangnya bukannya 1 2 tapi ratusan karena dia belinya mungkin banyak ya. Ribuan, ya. iya. Ya kan harganya juga ada yang 500.000, ada yang 1 juta. Mungkin dari ya. pihak Instagram sama YouTube-nya mereka udah tahu ya sekarang kan bersaing ya. Banyak lah maksudnya yang pengen jadi YouTuber, ya. pengen jadi selebgram, menghasilkan penghasilan dari situ. Ya udah, maksudnya kecurangan dari masing-masing pihak itu udah nggak bisa lagi. Benar-benar dikontrol sama mereka ya. Hebat juga sih. Jadi permainannya ini bersih ya. Ya tapi ini salah satu wadah untuk kita juga berkreasi karena kan bro and sis yang memang punya bakat seni apapun itu, baik tari maupun film, mau jadi bintang film, masak apa nyanyi, yang berhubungan nyanyi, semua itu bisa masuk di dalam dunia selebgram ini ataupun YouTube ya. Biasanya habis dari selebgram itu dia lari ke YouTube. Biasanya kalau udah mulai terkenal di selebgram, mereka mikirnya, wah ini udah bisa untuk ajang mencari penghasilan. Yang awalnya dia cuma iseng-iseng selebgram, tapi ya karena udah banyak fansnya, akhirnya dia beralih ke YouTube. Kalau YouTube kan tahulah, sama-sama kita tahu lumayan sampai artis aja sekarang dia beralih ke YouTube. Iya. Kan mereka. Iya, sekarang banyak artis-artis yang memang pamornya ya mungkin kalau artis itu kan biasanya mereka kreatifnya itu ada masanya. Iya. Biasanya penyanyi ataupun juga pemain sinetron itu biasanya sampai umur-umur tertentu ya. Biasanya udah sampai umur 30 itu udah masa-masa mereka udah harus berpikir ulang seperti apa. Nah, mereka memanfaatkan pengikut-pengikutnya itu menjadi subscribers ataupun juga follower. Nah, itu bisa menjadikan uang, tapi jangan salah loh. Ternyata banyak juga yang YouTuber yang belum kita tahu di sini. Mereka itu hanya membuat niche ya atau suatu kegiatan-kegiatan kecil ya, misalnya memasak, belanja ke pasar, itu juga subscribernya bisa sampai 300.000-an. Wow. Iya, malah yang kemarin itu yang Boy William aja gara-gara dia cuman mukanya mirip ya, dia temanya cuman mengikat minyak itu ya, minyak sama nimbang gula, itu aja dia bisa terkenal. Jadi sebetulnya media sosial ini dimanfaatkan sih sebetulnya. Iya. Kalau Bro Fadli gimana mengenai media sosialnya, aktif nggak? Media sosial sih aktif, cuman lebih ke ya kerja yang sekarang aja. Oh gitu. Iya. Jadi mungkin kali ini belum begitu aktif karena ada pekerjaan yang sehari-harinya masih harus menuntut waktu ya. Tambahan aja. Jadi buat bro dan sis yang emang punya keinginan, punya bakat yang terpendam, terus bingung buat nyalurinnya kemana, ya sekarang sih nggak perlu susah lagi. Sekarang kita udah punya smartphone masing-masing dan tinggal bikin video, udah gampang, tinggal upload. Syukur-syukur terkenal. Tapi namanya usaha itu cari sesuatu yang mungkin yang beda ya. Tapi kalau memang nggak ada juga ya sesuai apa aja, misalnya bakat kita misalnya tidak harus di dunia film, tetapi misalnya bakat kita di tukang bangunan gitu. Jadi kita gimana caranya membetulkan kunci atau yang bocor-bocor itu pun juga bisa viral gitu ya. Maksudnya bisa menghasilkan. Atau juga kita masaknya juga kita bikin yang aneh-aneh, misalnya tadi dendeng balado, tapi dendeng balado durian gitu kan. Iya. Kalau orang juga pikir nih apa enak dendeng balado durian, nah ya ini coba dulu. Kalau memang itu enak, bisa juga dulu enak belinya di sini, nah itu bisa jadi. Jadi sebetulnya keisengan kadang-kadang, asal kita satu jangan canggung, malu ya di dalam dunia media sosial, kita nggak usah malu-malu. Harus
percaya diri, kreatif. Kalau kita misalnya nggak bisa, ya latihan lah. Kayak kita pokoknya dituntut untuk bagaimana caranya menyampaikan informasi secara normal. Nah itu aja. Itu juga gaya-gaya kita bicara ya seperti apa adanya kita aja. Kecuali kalau waktu kita misalnya dituntut untuk peran di film atau di iklan, kita harus berubah. Misalnya dari orang Batak menjadi orang Jawa. Nah itu kita harus berubah, kita harus latihan. Tapi kan kalau kita di YouTube, kita ngapain kita niru orang lain, jadi diri kita sendiri aja. Bener, justru malah ada yang ngomongnya nggak jelas, ya pokoknya nggak bisa diartikan, tahu-tahu viral. Ya. Ada si asisten pribadi. Oh iya benar itu tuh. Dia ngomong juga asal jelas, ngomong tapi malah dengan tidak jelasnya itu orang-orang malah suka. Nah, itu yang bikin dia viral. Nah itu membuat dia viral. Dia ngomong mengenai apalah, kita kadang-kadang ketawa aja. Nanti video-video kita juga akhirnya ada orang. Jadi dari satu kue itu ya pasti ada slice kue itu yang menuju ke kita. Syukur-syukur kue itu akan menuju ke kita semua pada saat melihat video itu. Kita nggak pernah tahu YouTube ataupun juga Instagram juga akan membantu menyebarkan kan. Menyebarkan apabila kita juga rajin membuat video-video kita gitu. Ya saya rasa cukup ya untuk kali ini. Tapi jangan lupa Tapi jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share. Oke. Sampai jumpa. Salam.